Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channelnya Kembang Desa. Dan di video kali ini Kembang Desa berada di salah satu rumah warga yang memang memiliki cukup banyak tanaman hiasnya yang ditaruh pada bagian halaman. Namun di sini Kembang Desa bakalan membahas ya dampak dari tanaman hias yang berada pada bagian tempat yang benar-benar teduh, bisa dibilang hampir tidak terkena dengan paparan cahaya sinar matahari. Karena secara kebetulan di sini banyak sekali tanaman hias yang ditaruh pada bagian dalam ya, pada bagian dalam. Dan saya bakalan melihat bagaimana keadaan tanaman-tanaman tersebut, pertumbuhannya juga, dan dampak apa juga yang didapatkan pada tanaman-tanaman hias ketika berada di area yang benar-benar teduh. Kalau dibilang soal warna, untuk jenis-jenis tanaman hias tersebut itu memiliki warna yang bagus ya, yang cerah dan sangat segar sekali. Namun ada beberapa jenis tanaman hias yang ketika ditaruh pada bagian yang benar-benar teduh itu bermutasi. Dan bagaimana juga tekstur dari batang tanaman tersebut, apakah baik-baik saja ataupun ada perubahan terhadap batang tanaman tersebut. Dan di sini saya bakalan melihat ya pada bagian sisi sini dulu. Untuk jenis tanaman hias yang berada di daerah sini ya, ini ada tanaman hias Syngonium chiapense. Ini tetap memiliki warna yang bagus, termasuk tanaman hias jada bolong yang jenisnya Adansonii ini ataupun Anthuriumnya, karena secara kebetulan ini berada di bagian paling pinggir, jadi masih terkena pancaran cahaya matahari. Dan kemudian termasuk juga untuk jenis tanaman hias Syngonium wendlandii ini. Ini untuk jenis tanaman hias Syngonium wendlandii ketika berada di daerah yang benar-benar teduh, maka warnanya akan benar-benar bagus ya. Hijau bludrunya itu akan menampak. Namun memang untuk semua jenis tanaman hias ini bisa dilihat ya, bisa dilihat dengan jelas bahwa bagian batang tanaman tersebut itu hampir semua mengarah ke bagian yang ataupun arah cahaya matahari. Pada bagian daun-daun baru ini terlihat ya mulai mencondong ke arah cahaya matahari. Ini belum pada bagian yang paling dalam ya, belum pada bagian yang paling dalam. Namun untuk warna daunnya ini tetap bagus ya, tetap bagus sekali. Namun pada bagian batang, ini pada bagian batang cenderung memanjang dan agak pucat, namun tetap sehat tanaman-tanaman ini. Dan alangkah baiknya ketika tanaman-tanaman hias yang berada di indoor ya, di tempat-tempat yang benar-benar teduh seperti ini, alangkah baiknya untuk penyiraman itu perlu diperhatikan sekali. Lihat pada bagian media tanamnya, apakah benar-benar sudah terlihat kering atau masih basah. Jika terlihat masih basah seperti ini ya, ini pastinya jangan lakukan penyiraman ya. Karena apabila pada bagian media tanam ini masih terlihat lembab seperti ini dan dilakukan penyiraman, ini dampak paling buruk ya, dampak paling buruk ketika dilakukan penyiraman secara rutin, maka bagian bonggol ataupun batang tanaman tersebut itu mudah sekali membusuk. Dan kemudian di sini juga ada beberapa jenis tanaman hias yang pada daunnya itu bermutasi ya. Seperti di sini ada Bromelia cryptanthus. Ini pada dasarnya adalah warna pink. Namun ketika berada di dalam ruangan yang benar-benar teduh seperti ini menjadi bermutasi menjadi putih. Dan juga ada tanaman hias Keladi pink love ini ya. Keladi pink love ini
Ini sebenarnya ketika berada di daerah yang terpapar dengan cahaya matahari, warna merahnya ini benar-benar pink dan hijaunya juga cakep. Namun karena ini berada di bagian indoor ya, ataupun teras dalam, maka warnanya seperti ini. Warna pinknya ataupun merahnya ini tidak begitu jelas ya. Dan kemudian pada bagian batangnya juga, di sini terlihat bening ya, terlihat bening seperti transparan, tidak warna hijau ya, karena pada dasarnya untuk jenis tanaman hias keladi ini, pink love ini warnanya pada bagian batangnya ini hijau, seperti pada bagian warna daunnya ini. Berarti hampir tanaman-tanaman hias yang berada di bagian indoor itu dampak pada bagian tanaman itu adalah perubahan pada bagian warna daun dan kemudian juga pada bagian batangnya. Di sini terlihat banyak sekali juga tanaman hias aglonema jenisnya Big Croy. Ini untuk warna tidak berubah ya, tidak berubah, masih tetap sama, namun pada bagian batangnya di sini sangat panjang ya. Berbeda sekali ketika tanaman-tanaman ini, aglonema Big Croy ini berada di daerah yang terpapar dengan cahaya matahari. Memang untuk jenis semua tanaman hias itu membutuhkan asupan cahaya matahari, namun jangan berlebihan. Karena ketika terkena cahaya matahari secara berlebihan juga, maka bagian daunnya juga akan mudah rusak ya. Warna daun-daun dari aglonema ini juga akan rusak, ataupun tanaman keladi dan yang lainnya. Dan dampak terburuknya juga ketika tanaman-tanaman hias ini berada di daerah indoor seperti ini adalah penyakit jamur ya, jamur pada tanaman-tanaman yang biasanya itu menempel pada bagian batangnya, yang mengakibatkan pembusukan pada bagian batang tanaman tersebut. Dan sangat berbeda sekali ketika tanaman-tanaman hias yang berada di teras paling luar. Warna daunnya ini benar-benar cantik, warna daunnya benar-benar sempurna, terjaga ya. Ini ada tanaman hias Pes Lili Bangkok. Kemudian pada bagian bawahnya di sini ada tanaman hias Aglonema rotundum Aceh. Ini warnanya benar-benar segar, dan bagian batangnya ini juga normal ya, tidak memanjang seperti di indoor tadi. Kemudian juga ada tanaman hias Philodendron Black Congo. Juga ada tanaman hias Begonia cakar ayam ya. Dan yang pastinya sang pemilik ini mempunyai alasan ya, kenapa beberapa tanaman hiasnya itu ditaruh pada bagian dalam sana. Karena secara kebetulan rumahnya ini menghadap ke bagian barat. Jadi ketika pagi hari ya, hingga siang dan sore, matahari itu memancarkan cahayanya itu ke halaman, ke seluruh halaman ini. Jadi ketika tanaman-tanaman yang berada di indoor tadi itu ditaruh pada bagian halaman sini, ini maka pada bagian daunnya ini akan rusak, akan terlihat kusam. Dan di sini sebenarnya koleksi tanaman hiasnya itu banyak ya, dan terlihat sangat subur. Dan saya bakalan intip ya media tanam yang digunakan pada tanaman-tanaman tersebut. Nah, di sini sang pemilik sudah menyiapkan ada 4 karung ya, ada 4 karung media tanam yang digunakan. Di sini sepertinya sang pemilik ini gemar sekali untuk menanam tanaman ya. Di sini ada tanah, kemudian juga ada pupuk kandang, kemudian juga ada sekam. Dan ketika 3 bahan tadi, media tadi itu dicampur, ini sepertinya kurang bagus ya, karena memang untuk jenis sekam mentah dengan pupuknya ini
memang sudah cukup panas ya ketika nanti digunakan secara bersama-sama. Namun ketika hanya digunakan tanah dan pupuk kandangnya dengan ukuran bisa 2:2 ataupun 3 untuk tanah dan satunya untuk pupuk ataupun sekamnya, itu bisa baik. Untuk pertumbuhan tanaman-tanaman hiasnya juga sudah bisa baik karena memang berporos, dan juga tanaman tersebut itu lebih kokoh ya ketika menggunakan media tanam yang tanahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan campurannya. Dan di sini saya sangat tertarik dengan tanaman hias yang satu ini, yaitu ada tanaman hias keladi wayang. Tanaman hias keladi wayang ini merupakan salah satu tanaman yang menjadi favorit ya, karena memang memiliki warna daun yang benar-benar bagus, benar-benar bisa merah seperti ini. Dan tanaman hias keladi wayang ini termasuk salah satu tanaman yang memang tahan banting ya terhadap cahaya matahari, karena semakin banyak terkena asupan cahaya matahari maka warna merahnya ini akan lebih bagus seperti ini, sempurna banget. Dan jangan khawatir ya untuk tanaman keladi wayang ini ketika terkena cahaya matahari secara terus-menerus, karena daun dari keladi wayang ini mempunyai lapisan lilin yang aman terhadap cahaya matahari, sehingga akan menjaga warna daun ini keladi wayang tetap terjaga bagus dan memiliki warna terbaiknya. Dan di sini juga terdapat beberapa jenis tanaman hias ya. Ada tanaman hias jada bolong jenisnya Acuminata, dan kemudian juga ada Syngonium batik dan beberapa jenis tanaman hias lainnya di sini. Tidak hanya tanaman hias, namun di sini juga ada tanaman-tanaman sayuran. Ada daun bawang, ada kucai, ada kubis juga. Senang ya bisa ngelihat seperti ini. Dan demikian liputan dari Kembang Desa. Bagaimana dampak terhadap tanaman-tanaman hias yang berada pada bagian indoor. Untuk daunnya itu bisa bagus, namun dampaknya lebih banyak ya ketika memang benar-benar tanaman hias ini yang berada di indoor ini tidak terkena asupan cahaya matahari. Semoga bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.